Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Sukmadiarti Psikolog. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Sehat fisiknya, juga sehat jiwanya. Boleh sapa dulu dong dirinya. Apakah teman-teman hari ini sudah menyapa dirinya? Boleh coba dipuk-puk dirinya. Halo Sukma, apa kabar hari ini? Sebutkan nama teman-teman, boleh sapa dirinya sambil dirangkul. Halo, apa kabar kamu hari ini? Ya, jadi seringkali ketika kita memulai hari, kita langsung nih menyapa orang-orang di sekitar kita. Bangunin anak, bangunin pasangan, ya. Kemudian segera beraktivitas. Tapi kita lupa menyapa diri kita sendiri. Maka sekarang izinkan diri teman-teman untuk menyapa hangat dirinya. Apa kabar kamu? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu. Oke, teman-teman sekalian, di sesi pertama kemarin kita sudah membahas tema tentang ikhlas menerima kenyataan. Ya, maka di tema kali ini kita akan membahas tentang pemaafan. Ya, setelah kita menerima kenyataannya yang belum sesuai harapan kita, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pemaafan. Apanya sih yang dimaafkan? Ya, teman-teman sekalian, eh, kehidupan ini tentu saja ada fase di mana kita merasa senang, ada juga fase di mana kita merasa tidak senang gitu ya. Maka ada filmnya ya yang berjudul, walaupun saya belum nonton ya, yang berjudul It's Okay to Not Be Okay gitu. Nggak apa-apa untuk nggak baik-baik saja. Nah ini kemudian banyak dibahas dan kemudian menyadarkan kita bahwa nggak apa-apa loh kalau kita saat ini sedang merasa tidak baik-baik saja gitu ya, karena kan itu tadi, hidup tidak selalu berada di zona nyaman terus. Ada kalanya kita menghadapi fase-fase di mana kita merasa tidak nyaman. Jadi it's okay, nggak apa-apa kalau saat ini kita sedang merasa tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman sekalian, dalam ilmu manajemen emosi, sebelum bisa mengelola emosi, maka kita harus terlebih dahulu mengenali emosi yang kita rasakan. Emosi yang kita rasakan akibat dari peristiwa yang kita alami, gitu ya. Ada kalanya kita nggak bisa loh menerima peristiwanya, gitu ya. Misalnya peristiwa itu terlalu menyakitkan, peristiwa itu terlalu memalukan, atau peristiwa itu menyebabkan trauma tersendiri di diri kita. Peristiwanya, kejadiannya tidak bisa kita terima, gitu ya. Nah, tetapi yang kita terima apa? Yang kita terima adalah emosinya. Emosi yang kita rasakan akibat dari peristiwa tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita mengetahui nih kalau pasangan kita melakukan kesalahan. Mungkin kesalahannya tidak bisa kita terima karena berbeda dari prinsip kita gitu ya, atau mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moral yang kita anut, yang kita pahami gitu ya, sehingga membuat kesalahan itu nampaknya tidak bisa kita terima. Maka apanya dong yang diterima? Tadi kan di sesi sebelumnya itu kita harus menerima kenyataan. Maka yang diterima adalah emosi yang kita rasakan akibat dari mengetahui kenyataan tersebut. Emosinya apa? Aduh, saya sakit hati, Bu. Saya kecewa banget, Bu. Ya, saya nggak nyangka pasangan saya melakukan itu. Aduh, saya merasa benci, Bu. Ih, benci banget. Nggak pantas itu dilakukan, gitu kan. Saya merasa sakit hati, Bu. Atau saya merasa sedih, saya merasa diri saya nggak berharga karena apa yang sudah dilakukan oleh pasangan. Atau mungkin ada kejadian lain yang pelakunya adalah diri kita sendiri. Ya, kalau tadi orang lain, kalau ini diri kita sendiri. Kita melakukan kesalahan, kita melakukan kehilafan, ya, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, atau bahkan menzalimi diri kita sendiri, maka yang kita terima adalah efek dari
emosi yang muncul akibat dari kesalahan yang kita perbuat. Contohnya, misalnya emosi merasa bersalah, rasa menyesal, ya kan? Nah, perasaan inilah yang kita terima, bahwa akibat dari kesalahan yang kita perbuat, kita merasa bersalah karena telah membuat orang lain dirugikan. Merasa bersalah karena telah membuat orang tua kita tersakiti. Kita merasa bersalah karena membuat pasangan kita menjadi sakit hati, tidak ridho. Maka yang kita terima adalah rasa bersalahnya. Jadi teman-teman, ketika kenyataan yang kita temui itu tidak bisa kita terima, dalam konteks ya kenyataan itu memang nggak pantas gitu kan, maka yang diterima adalah emosi yang tercipta dari kenyataan tersebut. Nah, ya kalau kita sudah tahu bahwa yang diterima adalah emosinya, maka selanjutnya adalah kita mengenali emosi apa ini. Ya, kita harus bisa mendefinisikan apa sih emosi yang kita rasakan. Apakah saat ini kita merasa kecewa, atau kita merasa sakit hati kah? Atau kita merasa marah? Ya, marah kita. Atau benci, ya, atau dendam. Semakin kita bisa mengenali dan mendefinisikan emosi yang kita rasakan, maka nanti ketika kita mengelola emosi itu akan lebih tepat. Jadi hasilnya akan lebih berkhasiat. Ya, maka kenali apa sebenarnya emosi yang kita rasakan. Kenapa ya Bu, kok saya tiba-tiba nangis? Padahal kayaknya nggak ada nih kejadian apa-apa. Oh iya, coba dikenali. Oh, saya teringat dengan masa lalu saya, misalnya. Saya tiba-tiba muncul lintasan pikiran, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Oke, setelah kita kenali emosinya, lalu kemudian yang kedua, emosinya diterima. Ya, emosinya diterima, ya Tuhan, saya terima perasaan ini. Saya terima bahwa saya merasa kecewa. Saya terima bahwa saya merasa sedih sekali. Saya terima bahwa saya merasa marah atas sikap anak saya, atas sikap pasangan saya. Saya merasa marah karena mereka. Maka saya terima perasaan. Ya kan? Setelah kita menerima, teman-teman, maka kita akan merasa mulai bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, tidak lagi kemudian menyalahkan siapapun atas efek yang kita rasakan. Ya, ketika kita sudah menerima, maka kita mengizinkan pula untuk diri kita berdamai ya. Tapi kalau kita belum menerima, kan kita masih mempertanyakan terus. Mengapa ini terjadi? Mengapa kamu melakukan itu pada saya? Mengapa ya saya kemarin mengambil keputusan itu? Mengapa ya saya kok masih marah-marah ke anak? Mengapa ya? Ya, tentu untuk melakukan suatu perubahan kita butuh proses, maka kita menerima dulu. Kalau itu kesalahan yang kita lakukan atau yang berkaitan dengan orang lain, maka setelah kita mengenali emosi, kemudian kita menerima emosinya, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses pemaafan. Pemaaf. Forgiveness terapi. Kalau dalam psikologi namanya terapi pemaafan. Ya. Udah kok Bu, saya udah maafin. Udah kamu saya maafin. No. Bukan seperti itu. Jadi proses pemaafan juga harus dilakukan secara sadar. Jelas apa yang mau dimaafin. Kan nggak mungkin general ya. Semakin spesifik kita memaafkan, maka semakin emosi itu lepas dari diri kita. Udah aku maafin kamu. Nah, apanya yang dimaafin? Nanti kalau keinget lagi, nanti sakit lagi. Ya, ciri-ciri kalau kita belum memaafkan, belum berdamai adalah ketika kita ingat lagi peristiwanya, kita ketemu lagi sama orangnya, rasa sakitnya masih muncul. Nah, itu ciri-cirinya. Tapi kalau kita sudah benar-benar memaafkan, melakukan proses pemaafannya secara benar, diulang-ulang, dilakukan dengan sadar, maka hasilnya adalah, walaupun berproses ya,
Nah, ketika kita ingat lagi peristiwanya, ketemu lagi sama orangnya, nah kita sudah perasaannya sudah lebih netral, ataupun kalau masih ada, intensitasnya sudah menurun, tidak lagi setinggi sebelum. Sehingga jadi kita lebih bisa mengendalikan diri pada saat kita misal terlintas atau bertemu lagi dengan orang tersebut. Ya, nah itu ciri-cirinya. Jadi kita bisa cek, udah saya maafin kok Bu, setiap dia melakukan kesalahan saya maafin. Tapi kalau dia melakukan lagi ya saya sakit lagi. Nah, ya artinya belum. Masih sering kita ungkit-ungkit. Nah, itu ciri-ciri juga bahwa kita belum benar-benar memaafkan. Ya, nah, maka sadari itu dan berdamailah. Kenapa? Kok penting ya kita melakukan pemaafan? Karena pemaafan itu adalah untuk kedamaian jiwa kita. Ya, banyak orang ingin bahagia tapi belum rela memaafkan. Masih dipendam sakit hatinya. Masih ditanam rasa marahnya. Masih dipelihara dendamnya. Gimana mau bahagia? Ya. Hadis Nabi dikatakan di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi kalau di daging tersebut sakit gitu ya, atau kotor atau bermasalah, maka bermasalahlah seluruhnya gitu ya. Nah, daging itu apa ya? Segumpal daging itu adalah hati, perasaan, emosi, jantung kita. Ya. Jadi kalau perasaan kita dipenuhi amarah, memendam dendam, memendam sakit hati, ya tubuh kita juga nggak akan baik-baik aja, jadi mudah sakit, insomnia, sakit mah, ya, dan seterusnya. Kemudian hubungan kita dengan orang lain juga pasti akan terganggu. Kita jadi orang yang sensitif, kita jadi mudah marah, mudah tersinggung. Jadinya relasi dengan orang lain pun jadi nggak harmonis. Ya, jadi benar ya kata Nabi akan mempengaruhi semuanya. Tapi kalau kita sudah membersihkan hati ya, melepaskan tuh kemarahan-kemarahan, penyakit-penyakit hati yang kita rasakan, maka jiwa kita pun akan tenang dan bahagia. Itulah sebabnya kenapa kita perlu melakukan proses pemaafan ini. Setiap kali kita merasa tidak nyaman, ada peristiwa yang membuat kita sakit hati, lakukan proses pemaafan ini secara rutin. Ya, bahkan di zaman Nabi itu ada kisahnya ya, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Kata Nabi, bentar lagi akan datang orang yang dijamin masuk surga, gitu kan. Kemudian sahabat lain penasaran, diceklah apa sih aktivitasnya sehingga Nabi berkata, ya ini apa calon penghuni surga, gitu kan. Akhirnya diikutin, nginap di rumahnya. Ternyata diperhatikan sepertinya tidak ada hamalan khusus, ya sholat biasa, tidak juga tahajud, itu tidak juga baca Al-Qur'annya lebih gitu, enggak, gitu, biasa aja gitu kan. Sampai kemudian keesokan pagi, sahabat yang mengikuti ini bertanya, "Apa sih, keunggulan kamu sehingga Nabi mengatakan kamu adalah calon penghuni surga?" Gitu. "Saya tidak melihat ada ibadah yang khusus yang kamu lakukan." Nah, sahabat itu juga jadi bertanya-tanya sendiri gitu ya, "Apa ya?" Saya juga merasa tidak ada yang spesial gitu kan. Oh, tapi kemudian dia menyadari, oh apa barangkali karena saya setiap mau tidur itu saya ini ya, saya memaafkan ya. Siapapun yang hari ini membuat saya tidak nyaman, saya maafkan semuanya. Jadi saya tidur itu dalam kondisi hati yang happy, dalam kondisi hati yang tenang, dalam kondisi jiwa yang bersih. Ya, jiwa yang bersih dari kemarahan, sakit hati, kebencian. Ya, ternyata itu. Nah, maka penting sekali kalau kita ingin hidup bahagia, hidup tenang, ya kita melakukan pembersihan hati, detoks hati, gitu ya. Nggak hanya tubuh kita yang butuh di detoks, tapi hati kita juga butuh di detoks. Maka izinkan diri kita melepaskan
beban-beban penyakit hati yang kita rasakan. Namanya hidup kan nggak mungkin nggak pernah merasakan penyakit hati ya. Apalagi kita makhluk sosial, berinteraksi satu sama lain. Pasti ada gesekan-gesekan yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Maka penting untuk kita mengenali emosi yang kita rasakan, lalu berdamai dengan itu lewat proses penerimaan dan pemaafan. Ya. Nah, atau istilah lain nih ya, kalau teman-teman masih belum rela untuk memaafkan, agar lebih sadar untuk memaafkan, ketika kita belum memaafkan itu, kalau diibaratkan dengan kendaraan ya, kendaraannya mau kita gas gitu, mau kita gas kenceng nih mobilnya atau motornya ya, tapi rem tangannya, handremnya belum kita lepas, masih kita tarik. Jadi kalau kita ngegas sekencang apapun gitu ya nggak akan maju. Maju pun tidak signifikan. Bahkan kalau kita paksa maju terus digas gitu ya, dalam kondisi handremnya masih diangkat, rusak. Rusak kendaraannya, rusak mobilnya, rusak motornya. Karena dipaksa maju dalam kondisi yang ya belum siap karena remnya masih ditarik. Rusak kan? Ya, seperti itu juga diri kita. Kita ikut pelatihan, ikut seminar, baca buku. Bilang self talk semangat, semangat, semangat. Ayo kamu harus semangat, maju. Kamu bisa. Tapi handremnya belum kita angkat. Apa itu handremnya? Ya itu penyakit-penyakit hati tadi. Rasa marah kita, kesel kita, sakit hati kita, rasa bersalah kita. Kalau itu belum kita lepas, kita bilang semangat, maju, kamu bisa, tidak akan optimal. Tidak akan optimal. Nah, kan ada beberapa buku ya yang mengatakan jangan berpikir positif. Maksudnya ya itu, akan susah kan berpikir positif. Ayo kamu bisa, kamu sukses, kamu bahagia. Tapi kalau di perasaan kita masih ada sampah emosinya, ya belum bisa. Maka selesaikan dulu nih, bersihin dulu nih sampah-sampah emosinya. Didetoks dulu, disucikan dulu. Baru kemudian kita bisa larinya kencang. Baru itu ilmu-ilmu pengembangan diri bisa masuk dan bisa kita optimalkan setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, maka lakukan pemaafan untuk kebahagiaan dan ketenangan diri kita. Bagaimana caranya? Ya kan, masuk kemudian ke bagaimana cara atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan proses detoksifikasi hati, gitu ya, proses pemaafan, pembersihan hati. Ya, caranya adalah teman-teman lakukan relaksasi, gitu ya, tarik nafas panjang, boleh sambil diikuti. Tahan lalu hembuskan lewat mulut. Tarik lagi nafasnya yang panjang lewat hidung. Hembuskan lewat mulut. Setelah tadi teman-teman menentukan emosi yang muncul, yang dirasakan akibat peristiwa itu, setelah teman-teman mengingat, kemudian langkah kedua adalah teman-teman menerima. Ya, kemudian teman-teman lakukan tambahannya yaitu melalui pemaafan. Ya, teman-teman sekarang boleh praktek gitu ya. Ambil kasusnya ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat gitu ya. Misalnya kesel sama anak, tadi disuruh nggak nurut gitu ya. Nah, coba hadirkan rasa keselnya gitu ya. Kesel banget tadi anak saya disuruh sholat misalnya ya. Nggak langsung mengerjakan, kesel gitu. Rasakan keselnya. Ya, kita rasakan bahwa ketika kita merasakan emosi kesel, itu tuh nggak enak di hati kita. Terasa jantungnya tuh detaknya beda. Marah, detaknya beda. Ya, itu sebabnya kalau kita marahnya dipendem-pendem, sering marah, tubuh kita juga nggak nyaman, ya kan? Jadi mudah sakit. Nah, ya, yang kita rasakan kesal, ya sudah kita rasakan kehadirannya, ya. Jadi emosi itu perlu kita rasakan, teman-teman. Perlu kita rasakan bahwa kita sedang merasa kesel, ya dirasain keselnya. Oh, seperti ini tuh rasanya kesel.
ya kan? Lalu setelah kita merasakannya, pelan-pelan diterima. Ya Allah, meskipun saya merasa kesal, kalau itu kesel ya, teman-teman bisa ganti kalimatnya kalau punya perasaan lain. Saya kesel, meskipun saya merasa kesel, saya terima rasa kesel ini. Saya maafkan anak saya, tadi sikapnya membuat saya merasa kesal. Boleh ditambahkan setelah itu ya, saya terima anak saya apa adanya. Meskipun sikapnya saat ini belum sesuai harapan saya terima dia. Saya sayang padanya apapun adanya dirinya. Cinta tanpa syarat ya. Meskipun dia belum sesuai harapan saya, masih ada sikapnya yang membuat saya kesel, saya terima. Saya maafkan dia. Saya maafkan sikapnya yang membuat saya tidak nyaman. Teman-teman bisa rasakan, ya, teman-teman bisa rasakan perubahan emosi. Bisa bandingkan dari sebelum tadi kita melakukan proses penerimaan dan pemaafan dengan sekarang setelah teman-teman melakukan proses pemaafan. Ya, pasti hasilnya akan berbeda. Ada penurunan intensi emosi. Jadi seperti itu caranya. Kita sadari kehadiran emosi itu kita akui, kita terima, lalu untuk benar-benar melepasnya, kita lakukan proses pemaafan. Untuk melepaskan emosi tersebut dari diri kita. Kan tadi sudah diterima ya emosinya, sudah diakui bahwa kita merasakan itu, nah kemudian dilepas lagi dengan kita melakukan proses pemaafan. Nah, dengan pemaafan itulah kita akan merasa semakin tenang jiwanya, semakin damai hatinya, semakin lapang dadanya. Dan dengan itu hadirlah kebahagiaan dalam diri kita. Ya. Teman-teman, seperti itu proses pemaafannya, lakukan secara rutin atau setiap kali teman-teman merasa tidak enak hati, akui bahwa perasaan itu ada, lalu lakukan pemaafan bila itu berkaitan dengan orang lain. Tidak hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri. Kita tidak hanya memaafkan orang lain atas kesalahan mereka pada kita, tapi juga kita perlu melakukan pemaafan kepada diri kita sendiri atas kehilafan maupun kesalahan yang kita lakukan. Ya, lakukan pemaafan untuk diri. Hai diriku, maafin aku ya. Misalnya ibu-ibu ya, kadang-kadang suka nggak sadar ceplosan marah ke anak. Wajar kok, wajar kok. Ya kadang-kadang kita kelepasan. Namanya kita juga manusia. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita kelepasan kita merasa bersalah. Harusnya kan saya nggak marah-marah ya. Harusnya saya kan nggak teriak-teriak ke anak saya. Baik-baik aja, nggak usah ngegas gitu kan. Harusnya saya juga nggak marah-marah ke suami saya gitu kan. Saya menyesal. Saya merasa bersalah. Maafkan diri kita. Hai diriku, maafin ya. Tadi aku melakukan kehilafan, kesalahan. Aku manusia biasa yang masih berproses untuk melakukan perubahan pada diri ini untuk lebih baik lagi. Maafin ya, kalau tadi kelepasan. Nah, kalau berkaitan dengan ini ya, nilai-nilai agama, moral, dan seterusnya, kita juga perlu melakukan ke Tuhan, gitu ya, ke Allah. Kita minta maaf ke Allah kalau tadi kita melakukan kesalahan. Kita minta maaf juga ke Allah kalau kemudian ada kejadian yang tidak sesuai harapan. Itu kan pasti terjadi atas seizin Allah ya. Allah kehendaki kejadian itu terjadi ya untuk mendetoks kita juga sebenarnya, ya kan? Karena rasa sakit hati, rasa marah, kecewa, sesuatu yang menyakitkan hati kita itu sebenarnya juga adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kan, maka kita terima ya, dan kita syukuri bahkan. Ya, ini saya lagi di detox nih. Kita terima bahwa kita dengan rasa sakit hati yang kita rasakan itu kita sedang di detoksifikasi juga, lagi dibersihkan juga hatinya. Maka kita terima. Ya, dan kita
karena kita menyadari bahwa Allah izinkan itu terjadi, ya kan? Nah, kita juga melakukan proses minta maaf kepada Allah atas kesalahan yang mungkin kita perbuat selama ini, walaupun tidak secara langsung kepada orang tersebut ya kesalahannya. Tapi bisa jadi mungkin kesalahan kita kepada Allah, kepada Tuhan, atau kepada makhluk yang selama ini ada di sekitar kita, atau kepada orang tua kita yang tidak kita sadari. Kita melakukan bertaubatan, mohon ampun kepada Allah, untuk kemudian hati kita dibersihkan, jiwa kita disucikan, dan bersamaan dengan itu kita juga melakukan pemaafan ke diri kita sendiri dan juga orang-orang yang terlibat di dalam. Insya Allah dengan proses itu semua, hati kita akan semakin bersih, jiwa kita akan semakin tenang, dan kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka insya Allah masalah kita juga akan pelan-pelan terselesaikan. Ada jalan keluarnya. Kita sudah bersih di dalam, apa-apa yang ada di luar akan juga semakin baik dan terlihat lebih indah. Teman-teman sekalian, begitu materi untuk sesi 2 dalam manajemen emosi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa sharing apa insight pencerahan yang teman-teman dapatkan dari sesi materi hari ini. Nah, boleh like, kemudian komen di komentar, dan subscribe boleh juga di-share ke teman-teman lainnya agar semakin luas manfaat yang dapat dirasakan lewat channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.